Kepulan asap keluar dari rongga mulut menemani cangkruk malam ini di hari Selasa di Terminal Bungurasi, Surabaya, sambil melihat orang lalu lalang naik turun bus. Melihat jam tangan sudah menunjukkan pukul 10 malam. Bus-bus eksekutif sudah sepi di shelter-shelter tujuan seperti Denpasar, Mataram, Cirebon, dan Jakarta. Yang meramaikan saat itu hanya shelter-shelter bus akap dan AKDP yang masih ramai dengan penumpangnya. Namun, malam itu ada yang mencuri perhatian saya. Jam segini masih ada 2 bus yang masih nangkring di shelter bus tujuan Cirebon dan Jakarta. Tak lama kemudian saya coba mendekati shelter tersebut. Tertulis bus Sari Indah dan Mawar yang masih terparkir yang pada saat itu jam sudah menunjukkan lebih dari jam 10 malam. Hasrat touring saya keluar dengan tiba-tiba setelah melihat ada PO yang dulu pada masa kecil saya sangat ingin menaikinya tapi belum pernah kesampaian. Kali ini PO tersebut malah masih terparkir rapi di shelter Jakartaan. PO Mawar nama PO-nya. Tanpa pikir panjang saya langsung melihat isi dompet dan ternyata alhamdulillah cukup untuk PP tujuan Surabaya Jakarta, kembali lagi untuk ke Surabaya. Langsung saja saya samperin tuh shelternya. Sedikit langkah menuju shelter, puluhan calo langsung menyerbu. Ini nih yang bikin saya males kalau lagi di terminal manapun, apalagi terminal Bungurasi yang terkenal dengan calo-calo nakalnya tanpa mengenal apa itu arti manusiawi. Sampai-sampai saya punya usul supaya dibuatkan judul penelitian skripsi, bagaimana cara membasmi calo yang efektif tanpa noda. Saya yang notabene orang Bismania saja kalau ke Bungurasi selalu was-was dengan kinerja calo di situ. Selain memegang, menarik, juga memaksa sudah menjadi hal biasa. Terus kapan bisa jadi seperti bandara atau terminal angkutan umum di luar negeri yang sudah tertata rapi? Sudahlah, lupakan saja masalah ini, lanjut ke cerita ya guys. Setelah iseng tanya-tanya, ini bus turun di Jakarta mana ya? Salah satu calo nyeletuk dengan suara keras, dua-duanya Pulau Gerbang mas. Saya baru tanya begitu aja langsung calo tersebut menyobek kertas tiket dan meminta nama saya. Wah, bahaya bener nih calo. Kalau nggak deal bisa rame di sini. Tapi saya memang sudah punya niatan bareng Mawar ke Jakarta. Awalnya calo membuka harga. Wis biasa ya mas, ayo nang jero bis saya regone. Saya pun nggak mau kalah daripada dipukul harga ngawur di atas bus. Saya pun langsung memberi perlawanan nih. Wah, nggak wani aku mas. Piro sik regone, aja langsung ditulis ngono tikete. Takon regane dhisik aku. Akhirnya calo tersebut sedikit berembuk dengan temannya dan langsung menghampiri saya. Wis murah mas, bis terakhir 370.000 ae. Sopo jenenge sampean ndang tak tulis. Saya pun langsung menyaut. Wah gak mas nek rego semono. Calo lagi-lagi menekan. Lah piro biasae 280 ae wis. Saya lanjut lagi nih. Gak mas wis, biasa ae ojo sakmono. Akhirnya calo yang bertanya ke saya. Wis njaluk piro sampean mas? Saya jawab, wis 230.000 ae, gelem aku. Akhirnya calonnya mau juga meski sedikit gerundel karena gagal mementung korbannya. Di tiket pun tidak ditulis harga tiket dan nomor tempat duduk. Tak apalah karena malam itu penumpangnya juga cuma 15 orang, jadi masih banyak yang kosong. Sebenarnya saya pengen naik yang livery berwarna putih, tapi kali ini bus yang saya naiki berlivery bekas bus pariwisata dengan bodi garapan Rahayu Sentosa yang udah di remake bodinya jadi kayak Adiputro odong-odong jet bus. Tak apalah, yang penting naik PO Mawar. Setelah menaruh tas, sempat juga saya lihat di samping PO Mawar masih bertengger bus Sari Indah dengan penumpang cuman satu. Tepat pukul setengah 11 malam, bus yang saya tumpangi pun berangkat meninggalkan terminal Bungurasi. Keluar dari terminal, berjalan pelan sambil menyeser-nyeser mencari penumpang. Kru meneriakkan, Tuban, Tuban, Semarang, Semarang. Alhasil dapat 2 penumpang yang mau ikut. Meski di atas bis masih dengan raut muka kebingungan, takut dihantam dengan tiket mahal. Tak berapa lama, bus yang berdapur pacu Mercedes-Benz 1521 ini melaju di atas tol. Jalanan yang sudah mulai sepi semakin merdu saja suara khas dari 1521 dengan suara emas sulingnya. Dengan tarikan yang khas dengan bus-bus eksekutif yang mengutamakan kenyamanan. Dengan jalan santai sambil memutar lagu-lagu koploan jadi semakin indah perjalanan malam ini. Dengan interior bersih dan khas dengan tatanan bus lawas namun sudah dilengkapi colokan charger di bagasi atas, bagian depan dan dengan hanya 36 seat tanpa leg rest, tanpa bantal, tanpa selimut, tanpa snack dan sudah menggunakan toilet.
Menurut saya bus ini sudah bisa bersaing dengan PO-PO yang sudah mengikuti perkembangan zaman. Dengan seat yang hanya 36 seat, kaki sudah bisa selonjor. Masuk Lamongan, bus berhenti di Indomaret untuk membeli makanan ringan untuk sopir samping yang meminta untuk membelikan makanan ringan. Tak berapa lama, bus kembali melanjutkan perjalanan. Sepanjang perjalanan, tidak ada bus-bus yang bisa dilihat karena jam-jam malam gini bus-bus tujuan Jakarta sudah berangkat dari tadi sore. Saingan malam ini hanya bus-bus jurusan Semarangan. Tepat pukul 2:30 pagi, bus menepi untuk makan malam. Salut juga untuk ukuran bus sapu jagat masih dapat jatah makan dan gak main-main, lihat saja jatah makan malam ini. Apalagi makanan di rumah makan Mitra Rembang sudah dikenal dengan selera masakannya. Jatah makannya pun sudah bisa dianggap melampaui bus-bus kelas super eksekutif yang ada di daerah Jawa Tengah maupun Jawa Barat. Setelah selesai makan, langsung saja keluar untuk menyalakan rokok untuk menghangatkan diri. Cukup lama juga berhenti di sini, sempet benerin rem belakang. Pukul 3 pagi lebih bus baru melanjutkan perjalanan. Di sini pergantian sopir dilakukan. Style-style bus malam mulai diperlihatkan meski tak selincah bus-bus zaman sekarang, tapi gaya permainannya sudah menunjukkan skill dengan melahap jalur Rembang sampai Semarang yang dikenal dengan jalur keras untuk bus-bus malam. Tak ada lawan bus di sini, hanya truk-truk besar yang menghalangi lari bus mawar malam ini. Masuk Semarang sekitar pukul 5 pagi, lanjut masuk ke tol Krapyak. Lepas tol, jalanan sudah mulai padat karena sudah menunjukkan jam-jam sekolah dan jam kerja. Sempat macet di beberapa titik karena buka tutup jalur. Bus pun sempat trouble di daerah Kendal, namun tak lama, hanya kurang lebih sekitar setengah jam. Masuk Pekalongan, sudah siang bolong teman-teman. Di sini sudah punya banyak teman berlari, sebut saja rombongan Sinarjaya dan Dewi Sri. Memasuki daerah Tegal mengangkut satu penumpang. Tak berapa lama bus rehat di pom Pemalang untuk istirahat. Di sini saya ngopi bareng bersama kru dan banyak cerita dari kru tentang PO ini dan bagaimana kru tidak berdaya ketika sudah masuk ke terminal. Tak bisa membantah ketika berurusan dengan agen maupun calo. Tak berapa lama kru memberi nomor telepon ke saya agar kedepannya tidak terjadi lagi di shelter Bungurasih dan menyuruh untuk langsung menghubungi nomor kru tersebut jika ingin bareng ke Jakarta lagi tanpa melalui calo-calo. Mereka juga bercerita kasihan juga melihat penumpang-penumpang yang tidak berdaya ketika sudah diserbu calo. Tapi mau gimana lagi, kata salah satu kru di situ. Tepat pukul 1 siang, bus melaju kembali dengan kendali sopir pinggir. Di sini saya mulai merebahkan kursi untuk memejamkan mata. Tiba-tiba bangun-bangun sudah masuk tol Pejagan. Berlari santai dan sesekali dilahap bus-bus penguasa Tegal Jakarta. Masuk tol Cipali juga masih sama, masih berlari santai. Jam menunjukkan pukul 2 siang, masuk rest area sekitar rumah makan Taman Sari Cipali. Di sini masuk pedagang yang mengatasnamakan langganan PO Mawar. Sedikit curiga juga pedagang mengatasnamakan PO Mawar namun logat seperti orang Sunda. Tahu kan PO Mawar dari mana? Di sini pedagang yang menjual dodol ini kalau menurut saya nakal juga dengan menawarkan dodol untuk dicoba. Setelah semua menerima barulah pedagang yang berjumlahkan 3 orang ini memulai triknya. Jadi intinya siapapun yang sudah mencoba harus membeli. Saya sudah curiga dari awal. Dengan cara memaksa dan menjual dengan cara menjual per paket yang harganya bisa tembus 100.000. Waduh, lumayan juga ya. Diawali dengan cara layaknya pembeli, teman pedagang ini dengan lantang ngomong, "Kang, nih ada yang beli 100.000 Kang." Saya pun menyeletuk dalam hati, itu kan temanmu sendiri yang pura-pura jadi pembeli, anjir. Tak lama banyak penumpang yang rela harus membeli dagangannya, padahal kalau beli dodol semacam itu harga nggak sampai segitu. Untungnya saya tidak membuka bungkusan dodol yang telah dibagi. Saya lihat dari layar TV yang kondisinya mati, kru dan sopir tampak diam saja dan merasa seperti pasrah melihat penumpangnya diserang pedagang-pedagang ini. Alhasil saya tidak jadi membeli dodol yang ditawarkan. Sebelum keluar dari tol Cipali, para pedagang ini pun turun. Masuk Bekasi, kemacetan parah sudah terjadi di 2 arah karena adanya proyek pembangunan di tengah tol. Dan tak lama bus masuk Pulau Gebang sekitar pukul 4 sore. Nah, itulah cerita dari saya ketika saya menaiki bus Mawar pada tahun kurang lebih ada di 2016. Oke, terima kasih sudah menonton dan jangan lupa di subscribe.